Baik, terima kasih, Pak Aris. Saya sengaja tidak banyak menyiapkan materi, Pak. Kita mungkin sifatnya hanya, ngobrol-ngobrol saja ya. Siap. Karena sesuai dengan diskusi kita kemarin saya banyak ketemu dengan teman-teman penerbit, teman-teman percetakan ya. Rasanya di industri, percetakan pun sebenarnya, sangat dekat dengan, industri penerbitan dan kami yakin, industri ini sudah sangat lama sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana dari zaman ke zaman, kita harus merubah bisnis modelnya yang mengikuti, kondisi yang ada. Tadi Pak Aris sempat cerita mengenai, revolusi industri dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita, sebagai penerbit dari satu sisi untuk bisa merubah diri kita, merubah bisnis model kita yang, tepat sehingga kita bisa menemukan, market-market baru bahkan seperti itu ya. Nah, saya tertarik juga tadi dengan, apa yang disampaikan, oleh Bu Ida, ada 58% kalau saya tidak salah tadi, omset dari penerbit itu, turun, lebih dari 50%. Tapi di lain pihak tadi Pak Wadi mengatakan, wah ini, perkembangan e-book ini luar biasa gitu kan ya. Nah, ini yang menurut saya, eee, apa, adanya ketidaksamaan di dalam melihat, kondisi yang berubah, saat ini. Satu hal, Pak Wandi kalau menurut, saya, sebenarnya dari satu sisi saya melihat kondisi, Covid ini, kondisi, menuju ke new normal ini, itu sebenarnya adalah sebagai salah satu tes, apakah bisnis kita bisa, survive nggak? Bisnis kita cukup kuat nggak? Atau malah bisnis kita, malah diuntungkan dalam kondisi seperti ini, ya. Nah, ini yang, saya, coba banyak diskusi perihal ini, di mana, seharusnya pada saat kita melakukan, transformasi bisnis sebelum-sebelumnya, pada saat kita melihat, semua pemain sudah online, semua pemain sudah, mengikuti industri 4.0 dan lain sebagainya, kita merasa kita harus mendisrupt diri kita. Nah, ini yang paling berat ini. Bagaimana kita harus mau bersedia untuk mendisrupt diri kita sendiri sebelum ada orang lain yang mendisrupt bisnis kita sendiri. Nah, ini yang, rasanya untuk dari penerbit sendiri, apakah kita sudah siap untuk mendisrupt, bisnis kita sendiri. Kenapa? Karena, banyak kita belajar dari, tadi sempat disampaikan juga unicorn itu yang mereka datang, yang kalau saya lihat saya juga mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, mereka-mereka itu bukan awalnya dari industri yang, mereka masukin sekarang. Pada saat misalnya kita bicara mengenai Gojek, mereka awalnya bukan dari industri misalnya, logistik atau pengantaran kan, tapi sekarang sudah masuk kepada industri makanan dan lain sebagainya. Traveloka, mereka bukan di industri pariwisata atau perhotelan, tapi mereka pangsa pasar dapat mengambil pangsa pasar yang luar biasa gitu. Nah, artinya apa? Eee, ada orang-orang lain yang mungkin melihat dengan cara yang berbeda pada saat melihat industri kita. Nah, ini yang bahaya, Pak, menurut saya. Ini, kenapa? Karena mereka kembali kepada, basic-nya mereka merubah customer behavior karena mereka tahu need and wants-nya sebenarnya seperti apa, gitu ya. Nah, saya selalu ketemu dengan, teman-teman di penerbit, selalu bahasanya adalah, "Wah ini, peminat baca kurang, banyak, orang yang tidak, keinginan untuk membuat buku, kemudian yang e-book dan lain sebagainya." Aduh, kalau menurut saya, apakah memang itu yang terjadi gitu kan? Padahal banyak sekali yang, bisa kita lihat, menjadi sebuah potensi-potensi baru. Di sini saya coba perlihatkan mengenai salah satu yang, menjadi sering sekali yang kita bahas perihal, supply chain, Pak. Nah, di sini kalau kita lihat dari diskusi kemarin kita juga kan, pada saat kita melihat secara konvensional bisnis, kalau saya boleh pakai istilah di dalam penerbitan itu ada yang istilahnya pre-press, press atau cetak, kemudian post-press bagaimana kita mendeliver, produk-produk gitu kan. Nah, pada saat si, author atau, penulis ini,
engage dengan publisher, kemudian publisher itu di dalam ruang lingkup pre-press-nya ya untuk menjadi sebuah buku yang menarik, yang kemungkinan akan laku dan lain sebagainya. Kemudian publisher itu berhubungan dengan partner-partner percetak, ada juga penerbit-penerbit yang punya percetakan sendiri. Nah, ini juga menjadi salah satu isu. Saya juga cukup surprise kadang-kadang ada pada saat ketemu dengan teman-teman penerbit itu saya tanya, dan ini sering sekali terjadi. Pada saat menentukan harga buku itu mereka melihatnya berdasarkan COGS produksinya. Loh, saya bilang berarti value dari buku sendiri itu di mana, gitu kan Pak ya? Nah, ini yang menjadi isu juga gitu kan, artinya loh kok sebuah buku dinilai hanya dari kertasnya, dari produksinya, jumlahnya, jumlah halamannya plus distribusinya plus sehingga harga itu menjadi mahal gitu kan ya. Nah ini juga bagaimana kita bisa menyikapi ini pada saat suatu saat nanti, seperti tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wandi tadi. Betul, sekarang orang itu banyak yang pre-order. Mereka penerbit itu harusnya nggak perlu stok kalau menurut saya. Tidak harus ada inventory. Buat apa ada buku inventory? Pada saat kita kedepankan dulu, jualan dulu bukunya. Pada saat mereka mau sudah pesan, mereka tinggal print sejumlah buku yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, ini yang rasanya juga harus kita lihat sebagai salah satu peluang-peluang bagaimana kita menggrab marketnya dahulu, baru kita bicara mengenai produksi misalnya ya Pak ya. Nah, kemudian publisher juga melakukan pemasarannya melalui offline dan online gitu kan, sekarang udah banyak yang online, kemudian baru masuk ke customer. Nah ini yang apakah masih terjadi seperti ini pada saat kolaborasi kreatif dan lain sebagainya sudah berubah ya. Kita sering mendengar ada yang namanya penerbit-penerbit indie, self-publishing yang langsung bisa direct to customer gitu. Nah, isu yang muncul kira-kira apa? Wah, nanti ada yang bicara, loh kan itu harus ada ISBN dan lain sebagainya. Saya bilang, bro, dulu kita kalau mau bayar takut mau pakai lewat uang elektronik ya. Tapi sekarang Pak, saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu juga terjadi. Uang di dompet saya lebih sedikit dibandingkan dengan uang saya yang ada di GoPay dengan OVO gitu kan. Nah, rasanya apa? Jadi terobosan-terobosan itu jangan kita batasi dengan adanya kebiasaan-kebiasaan lama yang ternyata itu menghambat untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, ini yang saya lihat juga perubahan-perubahan ini cukup signifikan terjadi. Nah, artinya apa? Sekarang bisnis modelnya semua berubah. Tetapi mungkin waktu juga yang tidak terlalu banyak, ada beberapa hal yang saya coba usulkan kepada teman-teman penerbit ya. Yang pertama, mungkin kita juga harus melihat produk. Apakah produk kita masih fit nggak ke sana? Kalau memang kita harus ke e-book, go ya, karena kita mungkin ada beberapa yang masih against terhadap e-book itu. Saya bilang jangan. Masuklah ke sana karena suatu saat perubahan ini akan terjadi cepat. Milenial sudah lebih familiar dengan gadget-gadget mereka gitu kan, di mana itu sebagai media komunikasi dia untuk mendapat resources ilmu yang luar biasa banyaknya gitu kan. Nah, tetapi di lain pihak, apakah ada secara produk yang bisa mensupport itu? Mungkin suatu saat buku itu juga berubah bentuk. Apakah buku itu nanti akan menjadi sebuah audio visual yang lebih diminati gitu kan. Sekarang mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya augmented reality. Ya, suatu saat mungkin bukan buku lagi, bukan e-book lagi, tapi sudah masuk ke dalam augmented reality di mana feel di experience-nya lebih dapat. Kita pada saat augmented reality semua panca indera kita dipergunakan untuk bisa mendapatkan istilahnya luxury untuk dapat value dari sebuah produk tersebut, khususnya buku gitu ya. Ada hal yang menarik sekarang kalau kita lihat perubahan, misalnya dulu kita hanya bisa chat ya atau texting gitu. Kemudian berubah, kita kirim semua picture. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua sudah video di Instastory dan lain sebagainya. Teman-teman anak-anak kita atau milenial udah nggak texting, mungkin mereka udah bicara mengenai video. Nah, ini apakah produk-produk
produknya juga harus berubah, tidak menjadi sebuah buku hard copy saja atau tidak hanya sekedar e-book, mungkin masuk ke audiovisual, video dan lain sebagainya. Dari sisi perspektif bisnis atau komersil juga ini menjadi suatu hal yang harus dilihat kembali. Saya ambil contoh misalnya mungkin Bapak Ibu atau kita kenal J.K. Rowling ya, Pak Aris ya, Harry Potter gitu kan. Kita bisa tahu lah sama-sama yang didapat dari penjualan filmnya dia jauh lebih besar dibandingkan buku-bukunya dia. Dari film mereka yang terakhir yang seri ke-8 ya kalau saya tidak salah, itu mereka hampir 17 triliun dapat untuk satu season itu saja. Belum dari yang season 1 sampai dengan season 7. Season 7 kalau nggak salah mereka dapat sekitar 12 triliun. Nah, artinya apa? Pada saat kita membidik bukunya dia, si Harry Potter ini mungkin hanya selected market saja targetednya. Tapi begitu dia membuat itu menjadi sebuah film dengan dalam tanda kutip konten yang sama, dari anak kecil yang belum bisa baca buku, bahkan opa-omanya, kakek neneknya yang ngantar cucunya untuk nonton itu, target marketnya jauh lebih besar. Nah, ini yang saya diskusikan dengan teman-teman untuk yuk bagaimana teman-teman bisa merubah produknya tersebut untuk lebih fit, harus kejar-kejaran di sana. Mana yang lebih fit dengan market yang kita targetkan. Kemudian dari supply chain yang saya juga tadi sampaikan, pada saat kalau toh kita memang masih kekuatan kita di dalam hard copy atau sebuah buku secara fisik, gitu kan. Apa cara-cara kita yang bisa kita lakukan untuk melakukan efisiensi sehingga harga buku itu lebih dapat diterima atau dibeli oleh customer kita. Yang kadang-kadang harga buku atau cost itu muncul pada saat kita bicara yang saya contohkan tadi, harga produksi yang menjadi patokan untuk sebuah harga pada saat buku delivery dan lain sebagainya. Nah, ini yang faktor kolaborasi juga menurut saya dipentingkan ya. Saya mudah-mudahan di sini juga ada salah satu customer-nya kami Pak Aris, mungkin Bu Ina dari Pilar Publishing. Beliau itu publisher yang kliennya adalah dosen-dosen di Udayana dengan ada beberapa universitas atau perguruan tinggi di Denpasar. Bu Lina menggunakan kami untuk sebagai partner produksinya, sehingga pada saat kliennya dia bilang, Pak Anto, saya mau cetak buku hanya 50 karena saya mau pasarkan, sudah ada pasarnya di Jakarta. Apa yang saya harus lakukan? Yang kita biasanya lakukan adalah si penerbit mencetakkan bukunya katakanlah di Denpasar, kemudian dikirim ke Jakarta. Kan gitu ya Pak ya? Tapi apa yang dilakukan adalah Bu Lina memasukkan semua buku-bukunya ada di tempat kami, dia tinggal akan memerintahkan kami untuk dikirim kemana. Artinya apa? Dicetaknya pun di mana pasarnya itu berada. Artinya apa? Waktu produksi jauh lebih cepat, waktu pengantaran jauh lebih cepat, cost-nya itu juga akan menjadi lebih murah karena kita meng-cut semua distribusi yang ada, langsung targeted ke customer-nya. Nah, ini juga yang menjadi kolaborasi kami dengan teman-teman penerbit untuk bisa membantu di dalam bagaimana sebuah buku itu dapat di-deliver dengan cepat ke customer-nya mereka gitu kan. Sekarang mereka yang saya sampaikan tadi, Bu Lina udah nggak perlu yang namanya stok buku ya. Cuman pertanyaannya dari teman-teman kembali, Pak, gimana caranya? Apakah digital akan jauh bisa lebih murah dari offset? Saya bilang, yuk kita kembali lagi. Proses di mana yang harga buku teman-teman itu menjadi mahal? Apakah memang dari percetakannya kah? Apakah memang dari alur chain yang kalian buat kah? Gimana? Betul loh, digital mungkin lebih mahal. Tetapi kalau dibandingkan dengan the whole total cost sebuah buku, itu akan menjadi berbeda Pak diskusinya. Nah, ini yang mungkin di lain kesempatan kita coba bisa banyak diskusi per hal ini. Mungkin dari Bapak Ibu juga kami ada tim untuk konsultan untuk konsultasi jika dibutuhkan. Tetapi kami punya semangat yang sama bahwa industri buku ini
saya tidak yakin untuk tidak tumbuh setiap tahunnya. Sama seperti semangat saya tadi dengan Pak Wandi. Tinggal bagaimana cara kita mengantisipasi industri ini dengan baik. Bagaimana kita bisa merubah atau mentransformasi bisnis kita dengan kolaborasi dengan partner-partner yang bisa mendukung hal tersebut. Mungkin rasanya itu Pak, nanti kita akan coba diskusi lebih banyak lagi dari mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta atau dari Pak Aris sendiri. Rasanya sementara itu dulu Pak Aris.